Sini sebentar, sebentar. Coba duduk sebentar, sini. Ini, saya mau tanya, berapa hari terakhir ini saya dengar kamu tuh ada dicariin orang ya? Ini terkait pinjaman online. Soalnya berapa kali anak-anak di kantor nih diteleponin, katanya kamu belum lunas pinjaman online. Kenapa kok belum lunas? Ya kamu udah tahu namanya pinjem, ya kamu harus tahu iurannya berapa. Sesuai nggak dengan kesanggupan kamu. Nah, kamu ngambil pinjaman, kalau kamu nggak yakin bisa ngelunasin, ngapain? Mau beli apa? Emang itu kebutuhan mendesak? Waktu itu mendesak? Ya enggak kan? Upgrade HP? Ya alah, upgrade HP kebutuhan mendesak? Atau kamu ada urgency, HP kamu yang lama mungkin rusak? Lah enggak toh. Ngapain kamu ganti-ganti HP tapi kamu ngutang nggak bisa bayar, itu ngapain toh? Kamu tahu nggak kok kamu pinjaman online kayak gitu, akhirnya apa? Nih, satu kantor teman-temanmu yang ada di kontak kamu tuh diteleponin. Diteleponin, halo nih belum bayar. Terus kamu tuh dijelek-jelekin. Ngerti nggak kamu tuh? Saya juga kemarin ditelepon. Gara-gara kamu nggak ngelunasin utang. Tahu nggak kalau gini nih yang malu siapa? Ya kamu sendiri. Yang rugi kamu sendiri. Citra kamu akhirnya rusak tuh. Teman-teman kamu akhirnya satu kantor semuanya tahu tuh kamu ngutang-ngutang nggak bayar tuh. Tapi apa? Gengsimu ke kantor. HP barulah, ini barulah. Gaya hidupmu hedon lah. Tapi apa? Akhirnya satu kantor tahu kamu tuh ngutang sana, ngutang sini nggak dibayar. Tahu nggak? Kalau saya jadi kamu, malu. Saya serius, malu. Kamu gayanya hedon kayak gitu. Tiap hari hedon. Beli sana, beli sini. Ngafe sana, ngafe sini. Restoran mahal. HP-nya ganti terus. Tiap 6 bulan sekali ganti terus. iPhone 3, iPhone 4 keluar, beli iPhone 4. iPhone 5 keluar, beli iPhone 5. iPhone 100 saja sekalian itu kamu beli. Kapan habisnya ngikutin gengsi kamu? Ya nggak apa-apa kalau kamu punya gengsi, nggak masalah. Kalau kamu sanggup bayar, orang tuh nggak akan julid ke kamu. Tapi masalahnya, kalau gaya hidup kamu hedon, tapi kamu nggak mampu bayar, repot. Yang diteror bukan hanya kamu yang diteror, teman-teman kantor kamu, keluarga kamu juga paling diteror. Teman-teman kamu yang ada di kontak kamu juga diteror paling. Kenapa? Kamu pakai aplikasi pinjaman online itu, syaratnya kamu mengizinkan kontakmu diakses oleh mereka. Akhirnya apa? Databasemu tuh kesimpan. Kontak-kontakmu tuh tersimpan di database mereka. Makanya dari dulu sering saya bilang, jangan pakai pinjaman online. Jangan, apalagi kalau nggak mampu bayar, apalagi kalau nggak mampu bayar utang. Repot nanti, akhirnya apa? Repot. Yang repot tuh nggak cuma kamu, tapi orang-orang di sekitar kamu itu jadinya apa? Repot, gitu loh. Lah kamu kok, aduh, sekarang gini, kamu ngambil suatu barang pakai pinjaman online, itu kan pasti sebelum kamu klik tarik dana, itu kan pasti ada perhitungannya. Kamu hitung-hitungan nggak waktu itu? Hitung-hitungan nggak? Saya tanya. Nggak hitung-hitungan? Yo blind ta bos, bos. Harusnya kan kamu tahu, kan itu ada hitung-hitungannya, ada pajaknya berapa, ada biaya administrasinya berapa, cicilan per bulannya fix berapa. Kamu lihat cicilan per bulannya berapa. Oh, misalnya 2 juta. Kalau 2 juta cocok nggak dengan gaji kamu? Gaji kamu jangan langsung dihitung pukul gaji. Tapi kamu harus lihat. Lihat dari gaji kamu bulanan. Ini kamu kebutuhannya apa aja? Biaya yang harus dibayarkan tiap bulan apa aja? Ada sisa nggak masih dari gaji bulanan kamu itu? Kalau masih ada sisa, biaya buat dana darurat ada nggak? Kalau sudah dipotong itu semua, sisanya berapa, ya itu baru kamu bisa ukur untuk budget kamu pinjaman online sana. Kalau kamu nggak ngitung ini, akhirnya apa? Boncos. Pinjaman kamu, spend kamu lebih banyak daripada pemasukan kamu.
Apalagi kalau kamu pemasukan cuma ngandalin komisi. Kalau kamu cuma ngandalin komisi, komisi bisa berubah sewaktu-waktu. Apalagi kalau ada masalah kayak gini, kamu terus nggak perform di kantor, komisimu kecil, kamu hanya ngandalin gaji pokok, terus kamu utangnya gede. Nah ini kan masalah. Seharusnya kan kamu bisa ngitung. Oh kalau misalnya saya nggak perform, paling mentok saya dapat take home pay berapa. Dipotong dengan biaya bulanan saya berapa, kebutuhan saya berapa. Terus ada uang makan, dipotong uang makan, uang operasional, transport sehari-hari. Sisanya itu baru kemampuan kamu untuk bayar pinjaman online. Itu pun kalau kamu gayamu nggak hedon tiap hari ngafe di kafe mahal. Ya apa kamu kok berani ngambil utang tapi kok nggak bisa bayar itu ya apa? Kok nggak dipakai logikanya? Itu kan hitung-hitungan sederhana. Tinggal berapa take home pay kamu dikurangin seluruh biaya pengeluaran bulanan kamu. Itu kan hitungan sederhana. Kok mikir gini aja kok nggak mampu itu loh. Coba saya tanya. Makanya kok mau beli barang, itu dipikir dulu mateng-mateng. Sesuai kemampuan saya nggak? Atau ini saya cuma ikut-ikutan? Atau ini saya cuma gengsi aja? Jangan ngutamakan gengsi. Kamu ngutamakan gengsi-gengsi terus lama-lama miskin, bos. Kecuali kok kamu udah anak orang kaya, nggak masalah kamu. Gengsinya kayak gimana, bapakmu kaya raya, it's okay. Kamu beli mobil Jaguar, BMW, mobil Formula One, itu monggo, silakan. HP-mu mau ganti-ganti, silakan. Kamu harus tahu, kamu kalau hidup pas-pasan ya gaya hidupnya jangan hedon. Buat apa kamu tuh nyari apa sih hidup tuh? Nyari pengakuan ta? Pengakuan supaya kamu tuh dihargai orang ta? Orang tuh aslinya apa? Awalnya doang cuma wow, sisanya mereka tuh nggak peduli sama hidup kamu. Nggak peduli mereka tuh kamu punya barang-barang apa. Yang ada cuma kamu tuh dijulitin, yang ada tambah dijulitin. Ngerti apa enggak? Sekarang gini, kalau misalnya kamu pinjaman online, terus kamu nggak sanggup bayar, utang kamu numpuk terus, BI checking kamu jelek. Kalau BI checking kamu jelek, akhirnya nanti kamu ngurus apa-apa sulit. Kamu punya rumah sendiri nggak suatu hari nanti? Pengen kan? Pengen? Ya iya. Coba aja kamu nanti KPR di mana-mana aja. Pasti ditolak sama bank. Karena apa? BI checking kamu jelek. Soalnya apa? Kamu suka ngutang tapi nggak dibayar-bayar gitu loh. Sekarang utang kamu berapa? Set dah, gede banget utangnya. Terus kamu utang tuh di berapa aplikasi? Ya ampun, banyak banget aplikasinya. Aduh. Ya udah, mungkin gini. Coba, aduh, capek kayak gini. Jadi gini, kamu hitung dari gaji bulanan kamu, coba bawa coret-coretan, hitung gaji bulanan kamu. Kamu kalau misalnya gaji bulanan, take home pay dengan asumsi terburuk, misalnya kamu nggak closing sama sekali di bulan ini, jadi kamu hanya dapat gaji pokok sama tambahan-tambahan dikit lah. Harus pakai asumsi yang terjelek. Jadi misalnya saya asumsi yang terjelek, saya masih ada sisa dana setiap bulan berapa. Nah itu harus kamu catat. Oh kemampuan saya misalnya untuk nyicil utang adalah contoh misalnya 500.000. Ya 500.000 ini udah di luar biaya hidup kamu sehari-hari ya. Kamu makan, transportasi, segala macam. Dengan catatan, selama kamu masih ada utang, kamu jangan hedon dulu. Kamu harus gaya hidup sederhana. Makan apa adanya. Kalau bisa masak. Misalnya kamu beli ayam. Ya kamu beli ayam berapa kilo sama tempe gitu. Terus kamu ungkep buat makan kamu sehari-hari. Itu kan jauh lebih murah daripada kamu ke kafe, ke resto tiap hari. Pokoknya selama utang kamu belum lunas, jangan hidup hedon dulu. Kamu hitung. Jadi kamu hitung pengeluaran kamu setiap bulan berapa. Sampai ada ketemu biaya, nih kamu sanggup setiap bulan tuh bayar cicilan segini. Misalnya, contoh tadi 500.000 ya. Dari 500.000 ini nggak boleh diutak-atik. Pokoknya kamu harus konsisten 500.000. Nggak boleh turun dari ini. Lebih boleh. Jadi misalnya kamu dapat komisi, dapat bonus. Kamu tambahin, oh di bulan ini saya bisa nyicil lebih, saya nyicil 1 juta. Itu lebih bagus.
Tapi kalau ini kamu pakai lagi buat kebutuhan kamu sehari-hari, jangan. Selama kamu masih punya utang itu tadi. Jadi 500.000 ini tadi, kamu lihat dari beberapa aplikasi, mana utang kamu yang paling gede iurannya setiap bulan. Itu harus dilunasi dulu. Kalau misalnya iurannya paling gede, tapi kamu nggak mampu bayar, misalnya tadi ada iuran satu yang paling gede adalah tiap bulan 750.000. Tetapi kamu sanggupnya 500. Nah, kamu cari level 2-nya apa yang sesuai dengan kemampuan kamu bayar. Cari yang tertinggi, jangan ngelunasin yang kecil-kecil dulu. Ngelunasin yang paling tinggi dan yang paling bisa kamu bayar. Kenapa? Karena cicilan iuran yang paling tinggi itu bunganya paling besar. Karena dia berlipatnya itu paling besar. Kalau kamu nggak ngelunasin segera yang iurannya yang gede-gede, itu bakal jadi bola salju. Ke kamu makin besar, makin besar, makin besar. Gitu ya. Jadi usahakan 500.000 nih jangan diutak-atik. Hanya dipakai untuk bayar utang. Kalau misalnya kamu ada komisi lebih, bayaran lagi cicilan kamu yang paling gede. Mana lagi yang paling gede? Lunasin dulu sedikit demi sedikit. Pokoknya kamu harus berusaha disiplin untuk gimana caranya kamu ngelunasin utang kamu yang paling besar dulu sampai dengan bertahap paling kecil lagi, yang paling kecil lagi, paling kecil lagi sampai selesai. Selama kamu berusaha untuk melunasi utang ini, jangan, sekali lagi saya bilang, jangan hidup hedon. Hidup sederhana aja. Hidup sederhana aja cukup. Yang penting kamu bisa makan, bisa hidup, bisa transportasi ke kantor, cukup. Itu ya. Yang penting utang-utang kamu lunas. Dihitung baik-baik itu. Coba didisiplinkan. Kalau misalnya kamu nggak bisa disiplinkan diri sendiri, cari teman. Jadi cari teman buat saling ngingetin. Ini kamu udah bayar apa belum? Kamu harus punya partner. Kalau kamu nggak bisa manage diri kamu sendiri, cari orang yang bisa bantuin kamu buat manage. Itu pertama. Jadi iuran bulanan harus konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus cek pengeluaran kamu setiap bulan. Coba kamu tarik rekening koran. Rekening koran kamu tarik di bulan lalu. Terus kamu highlight mana pengeluaran yang sebenarnya bisa ditunda, mana yang perlu, mana yang urgent. Tujuannya apa? Kalau kamu ngelihat rekening koran kamu membaca pengeluaran kamu dan kamu menganalisa, kalau ada bukti tertulis, itu tuh mindset kamu tuh akan berubah. Oh, saya tahu, saya biasanya nih, saya menghabiskan duit saya untuk hal-hal yang ini, sebenarnya hal ini bisa ditunda, atau sebenarnya hal ini nggak perlu. Sehingga apa? Nanti ke depannya, kalau kamu ketemu dengan hal yang sama, kamu kepengen ini, pengen itu, tapi sebenarnya itu bukan urgent, kamu udah punya gambaran. Oh, saya ngelihat dari rekening koran saya, karena saya pernah melakukan hal ini, sebenarnya ini nggak perlu-perlu banget. Gitu. Jadi kalau kamu ngeprint, harus di-print supaya kamu bisa ngeliat, supaya kamu bisa nganalisa. Kalau kamu cuma membayangkan aja, sulit. Nggak akan jadi urgensi. Di kepala kamu ini nggak akan jadi urgensi. Tapi kalau kamu ngeprint, kamu cetak, kamu lihat, kamu analisa, kamu pelajari, itu nanti di alam bawah sadar kamu udah tahu, oh kalau saya menghadapi hal seperti ini, saya harus hemat. Karena apa? Kamu udah ada gambaran sebelumnya. Gitu. Harus dilihat. Kalau tertulis tuh bisa dilihat. Akhirnya terekam di memori. Jadi kamu harus disiplin buat bayar utang-utang. Kedua, kamu juga harus evaluasi secara berkala laporan keuangan kamu, pengeluaran kamu. Dan yang ketiga, kamu harus gaya hidupnya jangan hedon dulu. Kamu harus gaya hidup sederhana sampai utang-utang kamu lunas semua. Paham ya? Ngerti ya sampai sini? Janganlah kamu utang-utang lagi, lunasin dulu utang-utang kamu. Malu lu kamu sama keluarga, sama orang-orang. Semua orang tahu kamu utang nggak bisa bayar. Ya. Mindsetnya udah, orang juga citra kamu tuh udah rusak di mata orang lain kalau kamu kayak gitu caranya. Jangan gitu, dilunasin utang-utang kamu. Kasian teman-teman kamu yang diteleponin tuh. Saya nggak mau ada berita kayak gini lagi ya ke depannya. Dipikirin lagi apa yang saya omongin baik-baik. 3 hal itu tadi, diingat-ingat. Apa? Coba, 3 hal itu tadi, coba, apa? Diulang. Lupa. Ya, 3 hal tadi. Pertama, kamu harus disiplin. Bayar utang-utang kamu. Disiplin.
Jangan dikurang-kurangi kalau udah ketemu nilai budget yang kamu sanggup, bayar segitu. Lebih boleh, kurang jangan. Kedua, kamu harus evaluasi pengeluaran kamu. Cetak, bayar rekening koran supaya kamu bisa ngelihat, kamu bisa tandain, kamu bisa analisa. Supaya itu terekam di mindset kamu. Kalau pengeluaran tuh harus ada batasnya, harus ada prioritasnya. Ketiga, hidup kamu jangan hedon, jangan ngikutin-ngikutin orang lain. Jadi diri kamu sendiri aja. Ya, kalau barang belum waktunya ganti, belum rusak, nggak perlu ganti. Lebih baik kamu bayar utang-utang kamu dulu aja. Ya, sampai sini paham ya? Udahlah, capek saya ngobrol sama kamu. Udah, lanjut kerja sana.